Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Syaim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. مؤسس جمعية نهضة العلماء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخصوص مؤلف هذا الكتاب خلاصة نور اليقين وأهله. شمع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Kita masih melanjutkan kitab Khulasah Nurul Yakin yang pada kali ini kita sampai kepada terakhir kemarin hijratul hibsyil ula ke Habasyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Islamu Hamzah wa Umar, menjelaskan tentang masuk Islamnya sahabat Hamzah dan Umar. Fi sanatil khamisati aslama rajulani min kitabi Quraisy masyhurani bil quwwati wasyaja'ah. Dalam tahun kelima pada saat itu telah masuk Islam dua orang Quraisy atau dua orang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di kabilah Quraisy atau orang Quraisy itu ada dua orang yang disegani. Yang pertama adalah Hamzah dan yang kedua adalah Umar. Ini secara fisik kekuatan beliau ini sudah tidak diragukan lagi. Secara kehebatan beliau ini sudah masyhur, sudah terkenal gitu ya. Pada saat awal-awal Nabi ketika itu minta, kalau tidak salah dalam satu kisah mengatakan Umar datang ke Nabi Muhammad untuk meminta awal-awal ya, untuk meminta ditunjukkan tentang kebesaran Islam. Wahuma Hamzah wa sabab islami in jara'aitahu. Dan Hamzah ini sebab masuk Islamnya ketika
seseorang melaporkan penganiayaan Abu Jahal terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pergi kepada Abu Jahal, dan pada saat itu Hamzah marah. Sahabat Hamzah marah dan mengatakan begini kepada Abu Jahal. Kira-kira kalau diterjemahkan itu seperti inilah: bagaimana engkau berani memaki Muhammad sedangkan aku mengikuti agamanya. Kemudian pada saat itu Hamzah itu langsung mengatakan syahadat gitu ya, sehingga mendapat gelar As-Sa'dullah atau singanya Allah gitu. Ini saking beraninya gitu kan. Dikinayakan, diibaratkan sebagai singa. Wah, singa siapa yang nggak takut dengan singa gitu kan. Kemudian tidak seseorang pun yang menyangka bahwa akan masuk Islam gitu, karena sesungguhnya Hamzah ini adalah kabilah Quraisy yang pada saat itu agamanya bukan agama Islam. Nah, setelah dari Hamzah kejadian di Abu Jahal itu, kemudian Kanjeng Nabi berdoa, wahai Tuhanku, muliakanlah Islam dengan Umar. Maka kemudian Allah mengabulkan doanya Kanjeng Nabi, sehingga Umar kemudian masuk Islam. Wa kana Umaru qabla islamihi min a'zamil mu'aridina lil Islam wal muntaqimina mimman aslam. Fa'azzallahu al-Islam bi aslamihima. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum Islam dulunya, ini sahabat Umar paling gencar memusuhi Islam, dan garda terdepannya lah kira-kira seperti itu. Kemudian dan beliau ini saking gencarnya, bahkan orang-orang Muslim itu, atau ketika ada orang yang akan masuk Islam, maka si Umar ini menghalang-halangi sahabat Umar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan masuknya beliau, dengan masuknya sahabat Umar. Wa kana al-muslimuna fi dzalikal waqti arba'ina rajulan wa ikhdan asyara imra'atan. Dan jumlah yang masuk Islam pada saat itu adalah 40 orang laki-laki dan 11 dari perempuan. Di sahabat Utsman dengan sahabat Hamzah ini dijuluki sebagai singanya kabilah Quraisy, kelompok ya gitu. Singanya. Kemudian yang berikutnya adalah Israr Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ahlihi baitihi. Israr Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ahli baitihi. Lamma ra'at Quraisyun
intisyarul Islam fil qail azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Quraisy melihat Islam tersiar di antara kabilah-kabilah, mereka bersepakat untuk menghabisi Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah bersepakat pada saat itu kabilah Quraisy atau orang Quraisy untuk menghabisi Nabi Muhammad. Fahasarathu wa ahla baitihi fi syi'bi wa mana'u anhumul arzaqa wattafaqu ala alla yathbalu lahum sulhan abadan illa idza aslamu an-nabi lil qatli. Kemudian setelah sudah bersepakat, maka kabilah Quraisy ini atau orang-orang Quraisy ini mengepung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang rumahnya di Syi'ib di Mekah ya. Menahan makanan untuk Nabi pada saat itu, makanan Kanjeng Nabi ditahan dan keluarga mereka bersepakat untuk tidak menerima permintaan damai dari pihak Nabi sedikit pun. Jadi saking marahnya gitu ya, saking sudah tidak terbendung kabilah Quraisy ini sampai kemudian nggak mau menerima permintaan damai dari pihak Kanjeng Nabi sedikit pun, kecuali ada pengecualian ini, kecuali kalau mereka menyerahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk apa? Illa idza aslamu an-nabiyyi lil qatli, kecuali mereka mau menyerahkan Nabi untuk dihabisi, untuk dibunuh, kira-kira seperti itu. Wa katabu ma tafku alaihi fi sahifatin allaquha fil Ka'bah, dan apa yang mereka telah setujui mereka tulis dalam lembaran-lembaran yang digantung di Ka'bah. Jadi pada saat itu kebanggaan orang-orang itu semacam kayak menulis sesuatu kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah. Ya kira-kira seperti syair lah ya, seperti itu. Kalau sekarang ya puisi mungkin begitu. Ini kan dipampang gitu. Mungkin karena pada saat itu tidak mengenal mading gitu ya, atau mungkin anggaplah mading awal-awal tuh seperti itu. Sehingga ketika satu karya orang Mekah, kemudian karya itu dengan bangga dicantolkan di dinding Ka'bah itu. Wa kana dzalika fis sanati sabi'ah minan nubuwah, dan kejadian demikian ini terjadi pada tahun ke-7 dari tahun kenabian beliau, dari tahun kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Islamu Malikil Habasyah menerangkan tentang Islamnya atau masuk Islamnya Raja Habasyah. Lama alimat Quraisyun bihijratil muslimin ilal Habasyah arsalu rajulaini. Ketika kaum Quraisy mengetahui kaum muslimin hijrah ke Habasyah, mereka mengutus 2 orang laki-laki dengan membawa banyak hadiah agar Raja Habasyah mengembalikan orang Islam yang hijrah tadi. Mereka adalah Amir bin As dan Ammarah bin Walid. Mereka berkata kepada Raja Najsyi, "Wahai Raja, berapa anak-anak dari golonganku telah masuk ke negeri ini dan mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka adakan agama baru yang kami dan engkau tidak mengetahuinya." Kira-kira sebagian dari orang-orang Islam mengatakan begitu. Dan kami diutus kepadamu bersama mereka, itu ada orang-orang yang mulia dari kaum mereka. Di antaranya adalah bapa dan paman mereka dan keluarga mereka, supaya engkau mengembalikan orang yang berhijrah ini kepada mereka. Nah, kemudian pada saat itu bihada ya tolaba minhu ayyuradu man hajara minal muslimin. Jadi pada saat itu Raja Habasyah tidak melepaskan begitu saja, tetapi memanggil Kanjeng Nabi, memanggil untuk ditanya-tanya mengenai Islam itu. Dan ketika ia dipanggil dan menanyai mereka, bukan domirnya atau kembalinya ini bukan ke Nabi, tapi ke yang ditahan itu. Kemudian ketika dipanggil dan menanyai mereka, sahabat Ja'far bin Abi Thalib menghadap ke Raja Habasyah dan, "Wahai Raja," katanya, "kami ini orang-orang jahiliyah, penyembah berhala, pemakan bangkai dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Suka mengerjakan kejahatan, pemutus silaturahim, tidak berbuat baik dengan tetangga yang kuat, menyakiti yang lemah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Rasul yang kami mengetahui nasabnya, kebenarannya, amanahnya, dan penjaga dirinya. Lalu ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah, untuk menyembah Allah, meninggalkan penyembahan berhala dan menghubungkan tali silaturahim." Kira-kira ini yang dikatakan oleh Ja'far, bahwa aku dulu adalah orang jahiliyah, orang yang tidak mengerti tentang ilmu keislaman. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kami mengerti. Fa'aban Najasyi taslimahum ba'da an akhbirahu Ja'far bin Abi Thalib bihaqiqatid din al-islami li wa qara'a alaihi awwala surati Maryam. Dan Raja Najsyi tidak mau menyerahkan mereka setelah Ja'far bin Abi Thalib tentang kebenaran agama Islam dengan membaca permulaan surat Maryam.
faraja'a khaibaini wa aslaman najashi wa man ma'ahu minal qissisina warrahbani fi dzalikal waqt. Dan kedua orang suruhan tadi tidak berhasil membawa mereka pulang. Jadi utusan yang diutus ini tidak berhasil untuk membebaskan saudara-saudara muslim yang ada di kerajaan Habasyah. Kemudian pada waktu itu tahun ke-7 dari tahun kenabian, para pendeta dan pemimpin-pemimpin tersebut itu termasuk Raja Habasyah masuk Islam. Fa'anzalallahu fi haqqihim wa la tajidanna aqrabahum mawaddata lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi annahum minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta rahib-rahib, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Jadi sebelum masuk Islam, sahabat-sahabat ini dulunya adalah para pendeta, para penyembah berhala lah, kira-kira begitu. Tsumma matan najashiyu fasalla alaihi rasul lamma aglamahu Jibril biwafatihi wa hadha aslu salatil janazah alal ghaib. Kemudian Raja Habasyah tadi meninggal dunia dan disolatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu malaikat Jibril memberitahu Kanjeng Nabi tentang kematian Raja Najasyi. Ini merupakan awal mulanya sholat gaib dalam Islam yang diawali oleh Raja Habasyah. Ketika Raja Habasyah meninggal, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat itu menyolati dengan sholat gaib, artinya sholat menyolati mayit tapi tidak ada mayit di depannya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tajina bi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.